Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Kafirun. Telah ditegaskan di dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini dan juga surat Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat tawaf. Dan di dalam kitab Sahih Muslim juga dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca kedua surat tersebut dalam 2 rakaat sholat subuh atau qobliyah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh dan 2 rakaat sholat setelah sholat maghrib sebanyak 20 kali lebih atau 10 kali lebih dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surah Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Haris bin Jabalah. Dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu surat yang bisa aku baca saat akan tidur." Maka beliau bersabda, "Jika engkau akan tidur pada malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surah Al-Kafirun. Karena sesungguhnya ia akan berlepas diri dari kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab." Surah ini merupakan surah yang menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana ia memerintahkan untuk ikhlas di dalam mengerjakannya. Dengan demikian, firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, hai orang-orang kafir, mencakup setiap orang kafir yang ada di muka bumi ini. Tetapi orang-orang yang dituju oleh khitab atau pembicaraan ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa karena kebodohan mereka, mereka mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Rob beliau selama 1 tahun juga. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah ini dan di dalamnya dia memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melepaskan diri dari agama mereka secara keseluruhan, di mana dia berfirman, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni patung dan tandingan. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku juga bukan penyembah ilah yang aku sembah. Dan kamu juga bukan penyembah ilah yang aku sembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan kata ma di sini bermakna man atau siapa. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wala ana abidum ma'abadtum." Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, dan aku tidak akan pernah menyembah sembahan kalian. Artinya aku tidak akan menempuh jalan kalian dan tidak juga mengikutinya. Tetapi aku akan senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang Dia sukai dan ridhoi. Oleh karena itu, Dia berfirman, "Wala antum abiduna ma a'bud." Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Maksudnya, kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam menyembahnya, tetapi kalian telah memilih sesuatu dari diri kalian sendiri. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari mereka dalam segala aktivitas mereka, karena sesungguhnya setiap orang yang beribadah sudah pasti memiliki sembahan dan ibadah yang ditempuhnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala atas apa yang Dia syariatkan. Oleh karena itu, kalimat Islam berbunyi, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Artinya, tidak ada sembahan kecuali Allah semata dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kepadanya kecuali apa yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan ibadah yang tidak diizinkan olehnya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, "Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dari bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Yunus ayat 41. Al-Bukhari mengatakan, dikatakan lakum dinukum, bagimu agamamu, yaitu kekufuran, waliyadin, dan bagiku agamaku, yaitu Islam. Di sini Allah tidak mengatakan dini atau agamaku, karena ayat-ayat dengan menggunakan nun sehingga huruf ya dihilangkan, seperti yang dia firmankan, fahuwa yahdin, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan juga wa yashfin, dan dia yang menyembuhkanku. Ibnu Jarir menukil dari beberapa orang ahli bahasa Arab bahwa hal tersebut termasuk dalam bab penekanan. Hal itu seperti firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Alam Nashrah ayat 5 dan 6. Dan ada juga ungkapan pendukungnya. Abul Abbas Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam beberapa kitabnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Fi'ilnya dinafikan karena ia merupakan jumlah fi'liyah atau bentuk kata kerja. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Penerimaan hal tersebut dinafikan secara total karena penafiannya dalam bentuk jumlah ismiyah lebih kuat, seakan-akan fi'il dinafikan. Dan karena ia bisa menerima hal tersebut dan artinya adalah penafian kejadian itu sekaligus penafian kemungkinan menurut syariat. Dan itu pun merupakan ungkapan yang baik pula. Wallahu a'lam. Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya telah menggunakan ayat yang mulia ini, lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu dan untukkulah agamaku, sebagai dalil bahwa kekufuran itu secara keseluruhan merupakan satu millah atau agama, sehingga ada kemungkinan orang Yahudi menerima warisan dari orang Nasrani dan demikian pula sebaliknya. Jika antara keduanya mempunyai hubungan nasab atau sebab yang bisa dijadikan mereka saling mewarisi, karena semua agama selain Islam adalah satu dalam kebatilan. Imam Ahmad bin Hambal dan orang-orang sejalan dengannya mempunyai pendapat yang menyatakan tidak dibolehkannya penerimaan warisan oleh orang Nasrani dari orang Yahudi, dan demikian sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada waris mewarisi antara dua millah atau agama yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.